Presiden Joko Widodo menyampaikan kuliah umum di Stanford University San Francisco, Amerika Serikat pada Rabu 15 November 2023. Salah satu yang menjadi perhatian Presiden adalah terkait dengan upaya dunia dalam mengatasi dampak perubahan iklim yang semakin mengancam. Selain itu, Jokowi juga melontarkan kritik serius soal pendanaan transisi energi dari negara maju ke negara berkembang yang dinilai hanya menambah beban utang bagi negara berkembang dan miskin. Jokowi juga mempertanyakan komitmen negara-negara maju dalam mengatasi dan mengambil peran dalam mengatasi masalah perubahan iklim. Presiden Joko Widodo berkesempatan memberikan kuliah umum di Stanford University San Francisco, Amerika Serikat pada Rabu 15 November 2023 di sela-sela kunjungannya di negeri Paman Sam tersebut dalam rangka menghadiri KTT APEC. Dalam paparannya, Jokowi menyampaikan beberapa hal terkait dampak perubahan iklim dan transisi energi. Presiden menyebutkan bahwa kolaborasi dan langkah strategi menjadi hal yang sangat penting dan dibutuhkan saat ini dalam menghadapi dampak perubahan iklim yang semakin mengancam. Presiden menjelaskan bahwa perubahan iklim dan transisi energi merupakan hal yang sangat mendesak di tengah kondisi dunia yang sedang tidak baik-baik saja. Oleh karenanya, Presiden secara tegas menyampaikan bahwa Indonesia telah mengambil peran dan berkomitmen untuk mengatasi hal tersebut. Komitmen itu dibuktikan dengan keberhasilan Indonesia dalam menekan dan menurunkan emisi karbon sebesar 91,5 juta ton. Tidak itu saja, pemerintah Indonesia juga berhasil menekan deforestasi di tahun 2022 hingga 104.000 hektar. Lebih lanjut, Jokowi memaparkan upaya lain yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah dengan merehabilitasi kawasan hutan seluas 77.000 hektar dan merestorasi hutan bakau seluas 34.000 hektar dalam waktu 1 tahun. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga sempat menanyakan komitmen negara-negara maju dalam mengatasi perubahan iklim. Dunia kini tengah sakit, perubahan iklim, transisi energi adalah isu yang sangat mendesak. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah negara-negara di dunia memiliki komitmen untuk bertanggung jawab dan mengambil peran? Untuk Indonesia, tidak perlu ragu dan tidak perlu dipertanyakan komitmen kami. Indonesia walk the talk, not talk the talk. Indonesia telah menurunkan emisi 91,5 juta ton. Dan di tahun 2022, supaya Bapak Ibu tahu, laju deforestasi bisa ditekan sampai 104.000 hektar. Kemudian kawasan hutan juga direhabilitasi seluas 77.000 hektar. Hutan bakau direstorasi seluas 34.000 hektar, hanya dalam waktu 1 tahun. Sementara itu, di sisi lain, Jokowi menilai bahwa saat ini masih terdapat tantangan besar bagi Indonesia dan juga negara-negara berkembang lainnya untuk melakukan transisi energi, utamanya dalam transfer teknologi dan pendanaan. Presiden Jokowi juga menyampaikan kritik serius soal pendanaan transisi energi dari negara-negara maju ke negara berkembang. Presiden menilai pendanaan iklim yang seharusnya diberikan kepada negara-negara berkembang untuk melaksanakan transisi energi seharusnya lebih bersifat membangun, bukan malah sebaliknya dalam bentuk utang, di mana ujung-ujungnya tak hanya memberatkan tapi menambah beban bagi negara berkembang dan miskin untuk membayarnya. Mengenai pendanaan dan transfer teknologi, ini selalu menjadi tantangan besar. Karena memang kita butuh investasi yang sangat besar, serta transfer teknologi dan kolaborasi. Inilah yang menjadi tantangan dan sering menyulitkan negara-negara berkembang. Karena itu Indonesia ingin memastikan bahwa transisi energi juga menghasilkan energi yang bisa terjangkau oleh rakyat, bisa terjangkau oleh masyarakat. Namun kita tahu semuanya sampai saat ini yang namanya pendanaan iklim masih business as usual.
masih seperti commercial banks. Padahal seharusnya lebih konstruktif, bukan dalam bentuk hutang yang hanya akan menambah beban negara-negara miskin maupun negara-negara berkembang. Diketahui saat ini pemerintah Indonesia telah melakukan sejumlah terobosan dalam melakukan transisi energi. Salah satunya adalah melakukan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terapung yang baru diresmikan di Waduk Cirata, Jawa Barat. Presiden menyampaikan ke depan hal serupa akan terus dilakukan untuk menjaga lingkungan, seperti halnya yang akan diterapkan di Ibu Kota Nusantara IKN yang akan menjadi kota pintar berbasis hutan yang disebut akan menggunakan energi hijau dari matahari dan air. Presiden pun berharap ke depan mahasiswa Stanford University bisa berkunjung dan melakukan penelitian singkat di kawasan IKN. Juli Suwarte dan Ketut Sumadias melaporkan.